PKLU tetap semangat, pelayanan segar dan hijau. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma, anggota PLK PKLU GPIB dimanapun berada. Malam hari ini, Jumat tanggal 10 Oktober 2025, kembali kita berjumpa dalam acara kita, saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Bersama saya yang akan membacakan Andy Hitipiu sebagai anggota Dewan PKLU GPIB dan berjemaat di GPIB Jemaat Immanuel Bekasi. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Malam hari ini, sebelum membaca Alkitab, mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, kita bersatu dalam doa memohon kekuatan Roh Kudus Tuhan. Mari berdoa. Terpuji-pujilah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat penebus kami yang hidup. Engkau yang mengasihi kami setiap saat. Kami sebagai lansia dan anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada di Indonesia ini, kiranya malam hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kami dalam bersama membaca Alkitab dan Sabda Bina Umat sebagai perenungannya. Kiranya Engkau mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti maksud kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, para kaum lanjut usia PKLU GPIB, mari kita bersama-sama membaca Alkitab pada malam hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, Efesus 5 ayat 11 sampai 14. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak.
sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan membaca renungan dari Sabda Bina Umat, renungan malam pada Jumat 10 Oktober 2025, Minggu ke-17 sesudah Pentakosta, yang diberi judul Membongkar Kegelapan, Memantulkan Terang Kristus. Sebagai dasar perenungannya dari ayat 13, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak, sebab semua yang tampak adalah terang. Dalam dunia virtual yang penuh kepura-puraan dan kejahatan tersembunyi, orang percaya dipanggil untuk tidak menjadi penonton pasif. Paulus dalam Efesus 5 ayat 11-14 mengingatkan agar kita tidak mengambil bagian dalam perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi justru menelanjanginya. Banyak hal yang disamarkan sebagai hiburan, tren, atau bahkan kebebasan berekspresi, padahal sejatinya menyimpang dari kehendak Allah. Ketika terang Kristus hadir, segala yang tersembunyi terungkap. Proses penelanjangan oleh terang ini adalah bagian dari pengudusan. Ketika kita membuka hati kita kepada Tuhan, kita memberikan Dia akses untuk membongkar kebiasaan lama, cara berpikir yang salah, dan identitas palsu yang telah lama kita bangun. Terang Allah bekerja bukan hanya untuk menunjukkan apa yang salah, tetapi juga menuntun kita kepada kebenaran dan berkenan padanya. Sebagai anak-anak terang, kita dipanggil untuk hidup secara terbuka dan jujur, mencerminkan Kristus dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, baik dalam kehidupan nyata maupun di dunia digital. Efesus 5 ayat 13 menunjukkan bahwa terang bukan hanya alat penerang, tetapi juga pengubah dan pemberi arah yang benar. Ketika seseorang bersedia dibawa ke dalam terang yang tadinya kelam, bisa menjadi cermin kemuliaan Allah. Dalam dunia maya, hal ini bisa diterapkan lewat konten yang membangun, menolak menyebarkan fitnah, dan berani bersaksi dengan kasih serta kebenaran. Malam ini, mari kita refleksikan, apakah hidup kita masih menyimpan ruang gelap yang tersembunyi dari terang Kristus? Apakah kita hanya diam ketika melihat ketidakbenaran terjadi di sekitar kita? Ataukah kita berani membongkarnya dengan kasih dan kebenaran? Terang tidak perlu berteriak, ia hanya perlu hadir. Maka, marilah kita hadir sebagai terang di tempat yang gelap, sebab semua yang nyata adalah terang. Demikian pembacaan renungan malam hari ini. Kumohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru
bersinar terus. Bapak Ibu, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada, demikianlah kegiatan kita pada malam hari ini dalam program Saya dan PKLU Membaca Alkitab Bersama, yang tadi kita sudah lakukan, membaca Alkitab dan merenungkannya melalui Sabda Bina Umat. Mari sebelum mengakhirinya, kita akan bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan indah yang Engkau berikan pada kami, sehingga pada malam hari ini kami boleh lagi mendapat pencerahan dari firman-Mu, agar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Meskipun kami lansia ya Tuhan, sebagai anggota Pelkat PKLU, namun kami tetap bersemangat, bersyukur dan berterima kasih selalu, dan memuji nama-Mu dan mengagungkan kebesaran-Mu ya Bapa. Pakailah kami ya Tuhan, meskipun kami ini sudah agak lemah dalam tenaga, tetapi hati kami tetap meninggikan Engkau ya Bapa. Tuhan, kiranya terang-Mu terus menerangi jalan kami, sehingga kami pun hadir dalam terang, membawa terang bagi sekitar kami. Malam hari ini juga kami ingin berdoa ya Tuhan, dan bersyukur untuk kegiatan Hari Ulang Tahun Pelkat PKLU GPIB yang ke-15 yang akan dirayakan di Bali pada tanggal 12 Oktober yang akan datang. Terima kasih atas umur yang diberikan kepada Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan Pelkat PKLU GPIB agar tetap memuliakan nama-Mu. Tuhan berkati persiapan para panitia di Bali, yang Mupel Bali dan NTB yang mempersiapkan acara ini ya Tuhan. Memberkati juga kiranya para peserta yang bisa hadir di Bali juga, maupun semua kaum Pelkat PKLU yang ada di Indonesia, sebagian Indonesia, yang akan mengikuti acara-acara tersebut secara streaming melalui kanal YouTube GPIB. Tuhan, terima kasih atas berkat indah yang kami terima ini. Engkau berkenanlah memelihara kami selalu ya Tuhan dalam kasih sayang-Mu. Ampunilah salah dan dosa yang kami perbuat ya Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Langkah mereka mungkin melambat, tapi kasih mereka pada rumah Tuhan tak pernah padam. Di balik kerut wajah ini, ada ribuan doa yang telah terucap. Ada lagu pujian yang tak pernah henti. Mereka adalah saksi hidup kasih Tuhan. Dari masa muda hingga kini, rambut mereka memutih. Ia setia menyertai. Kini mereka diundang kembali, bukan sekedar untuk hadir, tapi untuk bersyukur bersama dalam satu hati sebagai tubuh Kristus yang hidup.
Saya, Pendeta Ari Theodina Tambunan Soswe, selaku Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB yang ke-15, mengajak seluruh anggota Pokat PKLU untuk bergabung merayakan Hari Ulang Tahun Pokat PKLU GPIB di Mupel, Bali, NTB. Adapun perayaan ini kita akan selenggarakan dari tanggal 11 Oktober sampai dengan 14 Oktober 2025 yang bertempat di Bali Sunset Road Convention Center Kuta. Adapun acara-acara yang akan kita laksanakan bersama yakni ibadah pembukaan yang akan dilayani oleh Pendeta Yandi Manobe. Kemudian kita akan masuk dalam malam keakraban, kita akan masuk di dalam talk show yang bertema lansia mandiri, membangun dan meningkatkan kualitas hidup lansia, ibadah syukur agung ke-15, kemudian gala dinner dan jalan-jalan ke Garuda Wisnu Kencana, Pantai Pandawa, serta Krishna oleh-oleh. Ini sebuah momen bagi kita semua untuk saling menguatkan, untuk merayakan kesetiaan Tuhan dari generasi ke generasi. Kami menanti kehadiranmu karena di setiap langkahmu gereja ini menjadi lebih kuat. Karena setiap langkahmu adalah kesaksian kasih-Nya. Datang dan rayakan bersama kami GPIB Pelayanan Kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Bapak, Ibu, Opa, Oma, anggota Pelkat PKLU GPIB dimanapun berada, demikian kegiatan kita pada malam hari ini. Kiranya kita tetap bersemangat, tetap hidup dalam terang Tuhan. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkenan memberkati. Selamat malam.